wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah biya ba'da. Wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya, kita terus-menerus merasakan begitu besar rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dan begitu banyak limpahan kasih sayang ini yang subhanallah, kalau kita mau hitung-hitung dan kita mau kita mau kembalikan dengan apa yang sudah Allah beri dengan apa yang kita minta, maka lebih banyak yang sudah Allah beri kepada kita semua. Maka hari-hari seorang mukmin itu adalah hari-hari penuh kebahagiaan. Dia nggak butuh motivator ala-alanya dunia barat sana. Dia nggak butuh quote-quote dunia barat sana. Karena quote-quote yang dia dapatkan adalah berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan tentunya ucapan para salafus soleh. Maka kalau hidup seperti ini dijadikan pakem ya, atau mungkin semacam SOP, maka insya Allah hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Dan yang paling luar biasanya adalah ketika dia mendapatkan ujian atau mendapatkan nikmat atau apapun, semua dikembalikan pada Allah. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak kufur dengan nikmat. Ketika dapat ujian, dia bersabar dengan ujian tadi. Maka hidupnya kita masih tidak lepas dari dua hal tadi. Ya, ada ujian, ada nikmat. Ada ujian, ada nikmat. Seperti itulah. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, aku akan ganti kalian dengan umat, dengan orang yang bermaksiat, kemudian minta ampun kepadaku. Maka kita semua adalah orang-orang yang pastinya, saya juga, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang semua pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, yang pasti semua dicatat oleh Allah SWT. Semoga Allah ampuni itu semua, dan semoga Allah mudahkan hisab kita, dan semoga khususnya di 10 hari Zulhijjah ini Allah mudahkan untuk kita beribadah. Karena para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu ya, mereka memberikan pedoman atau mungkin tuntunan kepada kita semua yang luar biasa. Ya, mereka menghidupkan hari-hari dengan ibadah-ibadah yang saat ini mungkin di tengah kondisi kita tahu wabah seperti ini juga mungkin kita yang sudah biasa ke masjid, rindu masjid gitu ya. Dan itu akan tampak sekarang betapa cintanya kita kepada Allah dan betapa cintanya kita kepada agama, dan tentunya kepada cinta kepada Nabi SAW. Maka saat-saat seperti inilah yang menjadi menjadi pembuktiannya gitu kan. Karena orang yang lama nggak ke masjid sekarang nyari masjid gitu kan. Yang sudah ke masjid sekarang nyari masjid yang sudah mulai rapat-rapat gitu kan. Ya, jadi subhanallah ya Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah terus tambahkan cinta itu kepada kita semua, karena sering saya sampaikan dalam kajian-kajian atau dalam buku juga bahwa kekebalan seorang mukmin itu adalah, atau imunitasnya adalah imannya. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sharing dengan bapak-bapak dari Syamil Quran, dari Syamil Book, dari Sigma ya, dan tadi ada Pak Arifin, ada Abah Didik, dan Masya Allah bisa saya sebutkan semua. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian di Sigma, dan semoga Allah catat menjadi amal kebaikan juga yang telah membantu buku ini menyebar luas di masyarakat, yang saya pun tidak, subhanallah, tidak menyangka ya, Masya Allah bisa sampai seperti ini gitu kan. Dan banyaknya juga keluhan-keluhan pastinya dari agen-agen atau reseller yang nggak kebagian di awal, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai stabil ya. Mudah-mudahan buku yang berikutnya juga mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan Bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya topik kesehatan ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas, dan kita mau bahas yang mana itu
apa namanya ya, terlalu panjang gitu kan. Tapi saya akan bagi dua saja. Saya akan bagi dua, kesehatan yang sifatnya ruhiyah ya, kesehatan yang sifatnya ruhiyah dan kesehatan yang sifatnya non ruhiyah, dan dua-duanya adalah kekuatan ya tubuh seseorang atau kesehatan tubuh seseorang. Maka kita perlu pahami ini ya dengan baik, sehingga nanti di dunia barat kita tahu bahwa mereka tidak bisa mencampur adukan ini gitu kan, karena menurut mereka ya dia dua hal yang terpisah gitu kan. Makanya konsep materialisme dalam dunia barat itu sangat kental di sana, dan saya pribadi sebagai lulusan kurikulumnya pengobatan barat khususnya gitu kan, ada baiknya pastinya ya, cuman di sisi lain yang kita lihat secara Islam itu nggak dapat di situ gitu kan. Maka lagi-lagi saya katakan, dalam Islam sebenarnya sudah ada tuntunannya itu semua, dan kalau tuntunan itu kita kerjakan ya, atau mungkin kita aplikasikan dalam hidup kita, sebenarnya sudah banyak urusan yang selesai. Bahkan ada seorang ulama pernah menyebutkan nih, kalau orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang menjaga keimanannya, menjaga akidahnya ya, dan menjaga apapun keimanan khususnya itu, mereka kemudian berpraktek ya sebagai peruqyah ya. Berpraktek maksudnya melebur ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini. Maka sebenarnya bisa jadi orang-orang kesehatan atau dokter-dokter itu akan mulai banyak nggak ada kerjaan, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah penyakit ruhiyah atau penyakit hati atau penyakit kolbu, yang itu memang terapinya adalah dengan Al-Quran. Anda bayangkan dulu sekalian ya, subhanallah ya, saya sendiri bukan peruqyah ya, tapi saya belajarlah tentang ilmu itu, dan lingkungan saya pun lingkungan teman-teman peruqyah juga, dan itu memang disebutkan oleh mereka banyak sekali penyakit-penyakit yang itu Masya Allah ya, itu ternyata ketika dibacakan Al-Quran, ketika diruqyah, di berbagai macam kalimat-kalimat ruqyah dari Nabi SAW, itu ternyata penyakit-penyakit tersebut bisa hilang gitu kan ya, subhanallah ya. Jadi kita harus akuin ini gitu kan, kita harus akuin dan yakini sebagai salah satu bagian dari kehidupan, yang mana penyakit tadi sebenarnya bukan berasal dari penyakit non fisik atau penyakit fisik, maaf ya, seperti itu ya. Maka kalimat atau kata yang sering kita dengar ya zaman dulu, mens sana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu ya keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Kenapa keliru total? Karena Rasulullah SAW sudah jelaskan dalam hadis ya, yang sering kita baca di kitab Arba'in Nawawi, yang bunyi awalnya adalah halalu bain wal haramu bain wa bainahuma musytabihat. Jadi di bawahnya lagi hadis tersebut menjelaskan bahwa ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, baiklah semua; daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itu adalah kolbu. Maka dalam Islam kata kunci kesehatan raga itu dan ruh juga adalah sehatnya kolbu ya, sehatnya hati, sehatnya iman, sehatnya pikiran, sehatnya emosi. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua ya. Nabi sudah mencontohkan itu semua, maksudnya dari berbagai hal yang beliau jalani dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu sudah sangat jelas ya, dan kita bisa ambil faedah dari situ semua ya. Maka kembali ke konsep awal tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah ya pernah menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, dia mengatakan bahwa ketika aku pernah berada di Mekah, dan saat itu aku terkena demam, kata dia, dan aku tidak menjumpai seorang tabib ya, atau dokter dimanapun. Akhirnya dia mengambil, karena orang soleh gitu kan, dia akhirnya membaca Al-Fatihah dan minum air zam-zam ya, saat dia demam tadi. Dan subhanallah ya, biiznillah, dengan izin Allah akhirnya demamnya tadi bisa turun ya. Ini kan subhanallah ya. Ya, jadi sekarang itu yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah orang-orang yang dia bisa menyatakan dalam kehidupannya atau dalam kesehariannya bahwa Al-Quran itu penyembuh. Ya, Al-Fatihah itu penyembuh. Ya, obat-obat berupa ayat-ayat Allah itu adalah penyembuh. Karena memang kita sendiri sudah diinstal oleh Allah untuk terikat dengan itu. Ya, terikat dengan itu. Ya, jadi
Bagaimana kita terikat dengan Allah? Ya, melalui Al-Quran, melalui kitabnya. Makanya kan tidak heran ketika ada orang, kalau waktu masih bayi ya, mau dia Muslim atau non-Muslim, ya Allah sudah tanya, lastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku Tuhanmu? Nah, kita menyatakan, qalu bala syahidna, kata kita. Kata manusia ya. Kata manusia, benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka keterikatan kita dengan Allah Azza wa Jalla, teman-teman sekalian, adalah dalam bentuk bagaimana kita menghubungkan ya jiwa kita, ruh kita, iman kita ini terus-menerus pada Allah. Makanya karena manusia ini, nanti ada kita bicara pengganggunya, karena manusia ini dibekali Allah dengan nafsu, maka otomatis iman atau ruh atau hati ya, atau kolbu tadi itu pun juga akan terganggu ya. Nah, sebagaimana raga ada penyakitnya, maka kolbu pun ada penyakitnya. Ya, sebagaimana raga ada penyakitnya, maka kolbu pun ada penyakitnya. Ya. Penyakit kolbu seperti apa? Banyak sekali ya, terutama berkaitan dengan sifat, ya, akhlak, ya, atau mungkin pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang busuk, hati yang busuk, itu penyakitnya. Jadi jangan pikir benci itu, ya, kebencian itu Bapak Ibu sekalian itu tidak menimbulkan masalah. Jelas dia menimbulkan masalah. Dan kalau sudah urusannya ke kolbu, maka fisik pasti akan mengikuti, gitu kan? Fisik pasti akan mengikuti. Bentar. Ya, fisik akan mengikuti. Maka Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau kita memahami ini, maka berdasarkan hadis tadi, maka yang jauh harus lebih kita jaga itu sebenarnya bukan raga sebenarnya. Ya, yang harus kita jaga justru malah kolbu, ya, iman, hati, pikiran, emosi, seperti itu. Ya. Maka Masya Allah, tabarakallah, Islam memberikan pedoman-pedoman. Makanya ulama-ulama zaman dulu banyak menulis kitab tentang tazkiyatun nafs. Ya. Bagaimana menjaga hati, menjaga kolbu, menjaga pikiran, ya, menjaga apapun yang ada pada diri kita ini sehingga dia terkondisikan untuk stabil. Karena memang iman sendiri, dia akan naik dan turun. Ya, iman itu kan naik dan turun. Naiknya iman karena kebaikan-kebaikan, karena amal, turunnya dia karena maksiat, karena dosa. Levelnya kita, ya mungkin insya Allah ya, levelnya kita mungkin, na'udzubillah min zalik, semoga tidak dan semoga Allah jauhkan, mungkin bukan pada konteks dosa-dosa besar ya, seperti na'udzubillah min zalik, misalkan mencuri, atau mungkin zina, atau apalah yang buruk-buruk, yang besar-besar gitu. Tapi mungkin bisa jadi dosa-dosa atau hal-hal yang berhubungan dengan hati, yang misalkan nih contoh waktu saya dapat kabar gitu kan, waktu launching buku ini di awal-awal gitu kan, yang komplain dengan bahasa-bahasa yang kurang santun kepada Sigma pun banyak, itu penyakit Pak Bu. Itu penyakit. Ya, maka Islam memberikan pedomannya untuk ya bersabar gitu kan. Kata Nabi bahkan jangan marah lah, mau marah apa, urusan apa gitu kan. Sekali saya ada posting tadi pagi iseng gitu kan tentang telepon gitu kan. Telepon kan lagi naik daun banget nih. Telepon lagi naik daun banget, jadi Masya Allah ya, gara-gara urusan telepon se-Indonesia gitu ributnya minta ampun gitu kan. Tulisannya awalnya kan telepon tidak Islami. Ya, terus mau diapain kalau tidak Islami gitu kan ya. Maksud Islam itu yang dia maksud apa gitu. Cuma kan kerjaan orang-orang yang nggak ada kerjaan ya, seperti itu. Akhirnya viral luar biasa gitu kan. Seperti itu, mudah-mudahan mengangkat bisnis telepon gitu kan. Siapa tahu ya. Jadi hal-hal yang nggak penting loh saya. Jadi makanya jagalah hati ya. Kalau mungkin Agim juga ada ngomong gitu kan, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya benar, karena emang kalau hati yang sudah bermasalah, maka raga pun akan ikut-ikutan bermasalah. Orang yang dendam, benci, hasad, iri, ya, sombong, itu langsung tidak langsung raganya pasti akan terkena, atau penyakit fisiknya pasti akan terkena, sekalian.
Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Maka hati itu obatnya apa? Hati itu obatnya sentuhan-sentuhan kebaikan. Jadi kalau saya sekarang misalkan pengen bicara hati ke hati dengan Bapak Ibu sekalian, pengen bicara hati ke hati dengan Bapak Ibu, maka caranya gimana? Ya, maka caranya gimana? Jawabannya adalah saya menyuruh hati Anda membaca. Hati Anda membaca. Maka sebenarnya bacaan yang kita baca itu sebenarnya bukan hanya mata kita yang membaca, bukan hanya telinga kita yang mendengar, mungkin kalau itu dilafazkan atau dikuatkan, tapi hati kita juga membaca. Maka kita selama ini kan baca dalam hati gitu kan. Baca dalam hati. Ya. Jadi sebenarnya ketika buku ini atau katakanlah buku Jurus Rasulullah ini seperti ini Anda pegang atau dipegang orang, ya sebenarnya saya sedang bicara dengan hati orang tadi. Saya sedang bicara dengan hati orang tadi melalui tulisan-tulisan karena dia pun bacanya dalam hati. Ya, karena hati itu kan bisa melihat gitu kan. Seperti itulah bahasanya. Jadi subhanallah ya. Jadi cara menyentuh hati itu ya memang dengan kebaikan, dengan kalimat-kalimat, ya dengan amal kebaikan yang kita bisa kerjakan, yang subhanallah dengan itu akhirnya hati itu bisa tergetar, tersentuh. Makanya lihat, dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, allazina tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inu qulub, kata Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Kata Allah kan begitu. Jadi bagaimana cara kita terus berinteraksi dengan Allah dengan supaya hati itu sehat, dan kalau hati sudah sehat maka raga pun akan sehat. Maka sentuhlah hati itu dengan bacaan dari pemilik hatinya. Makanya sebab itu sebabnya Allah sudah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Jadi kalau kita baca Quran itu kan kita sebenarnya sedang memasukkan, bahasa kalau mungkin istilah saya lagi, memasukkan keberkahan-keberkahan yang Allah sudah turunkan di setiap huruf-huruf Al-Quran tadi, ya, ke dalam hati kita, sehingga hati itu menjadi lembut. Nah pertanyaannya, kalau mungkin obat dokter gitu kan, kalau mungkin obat dokter itu kan, atau mungkin herbal gitu kan, ada dosisnya, di Quran juga ada dosisnya, tanda kutip gitu kan. Model-model kayak kita gini kan, yang hatinya mungkin ya tidak seperti orang-orang soleh zaman dulu gitu kan, bisa jadi 1 lembar tuh nggak cukup, 2 lembar tuh nggak cukup, 3 lembar tuh nggak cukup dosisnya gitu kan, karena dosanya udah kebanyakan, jadi hatinya keras, gitu ya. Hatinya keras, ya termasuk saya juga lah, kita semua lah gitu kan, manusia-manusia yang saat ini yang hidup di zaman fitnah kayak begini. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, nggak cukup cuma dengan beberapa lembar. Ya tadi kalau saya pengen minta ulang tadi mungkin tilawahnya dipanjangin lagi gitu. Masya Allah. Tilawahnya dipanjangin karena tadi ya kalau diterusin saya sudah nangis tadi kalau diterusin. Ya. Karena obat kita rindu sama Allah, kita rindu dan hati itu rindu sama Tuhannya. Makanya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi juga, barang siapa yang rindu dengan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia berbuat baik, kata Allah. Atau dalam hadis yang lain, Nabi juga katakan, orang-orang yang suka bertemu dengan Tuhannya, maka Allah pun akan suka bertemu dengan mereka, gitu loh. Nah gitu loh. Jadi, subhanallah kan, obat-obat seperti ini kita harus jaga, Bapak sekalian. Ya, obat hati kalau bahasa saya. Nah, hati itu, ya, kalau butuh dia perlu disentuh, gitu kan. Ada tulisan saya kemarin gitu kan, sentuhan hati itu kayak apa? Mungkin udah keras banget gitu kan. Nah, bagaimana cara melembutkannya? Nah, sekarang kan banyak orang susah tuh. Di Bandung mungkin, dimanapun yang tadi di NTT, banyak orang susah sekarang. Masaklah di rumah dengan tangan Anda. Ya, masaklah masakan terbaik. Baru dalam suatu tempat gitu kan. Lalu antarkanlah ke orang-orang yang hari itu nggak tahu makan apa. Lalu minta doa mereka dan subhanallah bisa jadi mereka akan berlinangan air mata menerima makanan Anda tadi. Nah itulah obatnya hati. Jadi kalau hatinya sudah keras, dia ya sekeras apapun sebenarnya dengan kebaikan dia akan pecah, Pak Bu. Nah bayangkan kurang keras apa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tapi ketika dibacakan Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, dia bergetar kan, dia kan, subhanallah kan, Umar. Ya begitu ya. Jadi
Kita nih yang susahnya kita ini gitu kan, nanggung gitu kan. Ya dosis antara dosis antara dosa sama bacaan Al-Quran itu kadang-kadang nggak berimbang. Gitu. Jadi ketika dibacakan surat-surat apa, ya itu bedanya kita sama mereka. Ya, bedanya kita, saya juga dengan mereka. Ketika dibacakan misalkan surat At-Takwir atau apa, iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal aisyaru utilat. Nggak ada getar-getarnya kita. Nah, itulah level iman kita. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apanya. Maksudnya kita kita harus paham dan maklum tentang itu. Karena memang era fitnah kita sekarang ini luar biasa, Pak Abu. Contoh aja beginilah. Anda yang dari rumah ke kantor naik motor, tiba-tiba pinggir jalan lihat, atau mungkin naik kendaraan umum, pinggir jalan lihat ada perempuan yang nggak pakai jilbab, ya. Lihat sekali ya rezeki, lihat kedua kan ada dosa. Belum lagi cerita iklan pinggir jalan gitu kan. Jadi hampir semua panca indera kita ini kena pengaruh dari dosa-dosa tadi gitu kan. Makanya mungkin ya lebih tepatnya kita harus lebih banyak istighfar ya. Kadang-kadang saya mikir gitu kan, kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya, sedekah yang mereka kerjakan ya, itu cepat banget dibalas sama Allah gitu kan. Kalau kita nih mungkin sedekahnya masih level untuk menggugurkan dosa dulu. Sedekahnya masih untuk, tapi boleh nggak kita berhusnuzan, baik sangka sama Allah tentang itu ya boleh lah. Maksudnya kita minta agar mudah-mudahan dengan sedekah ini disembuhkan sakitnya, dimudahkan urusan boleh. Tapi kita harus tahu diri juga gitu kan, bahwa dosa kita tuh limpahannya tuh luar biasa gitu kan. Jadi mereka tuh kan karena akses mereka ke langit dari hati. Coba bayangkan di zamannya Umar kan, waktu terjadi kekeringan kan, Umar minta bantuan bertawasul dengan pamannya Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, untuk minta hujan gitu kan kepada Allah melalui doanya Ibnu Abbas, dan Allah kabulkan. Karena memang hubungan mereka sama Allah tuh ya tanpa hambatan gitu kan, jalan tolnya super cepat gitu kan, subhanallah ya, seperti itu teman sekalian. Ya ala kulli hal justru malah itu pahalanya. Kalau saya melihat justru itu malah pahalanya. Kenapa itu menjadi pahala? Karena dengan kondisi lagi-lagi di era finans seperti sekarang ya, semakin besar usaha kita menuju Allah ya, semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua gitu loh. Jadi jangan khawatir ya. Jadi ya, tapi kita juga harus mengoptimalkan ya. Maksud saya nutrisi hati inilah yang perlu kita tambah terus tiap hari. Itu aja. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan mau sehat gitu kan raganya, maka perbanyak nutrisi hatinya, perbanyak makanan buat kolbunya, perbanyak makanan buat jiwanya, kuatkan imannya. Nanti raganya akan ikut dengan sendirinya. Itu pesan saya. Ya. Jadi ini kalau udah ngerti hal-hal seperti ini, maka Masya Allah ya, mudah sekali ngobatin penyakit-penyakit dan nggak usah khawatir, tenang saja ya. Tenang saja maksudnya apa? Ya pada akhirnya ya namanya penyakit atau apapun, kalau Allah berkehendak sembuh maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak sembuh, ya bisa jadi orang itu akan diwafatkan oleh Allah. Ya, nggak usah khawatir dengan penyakit. Maka ibu saya ya sedikit cerita lah. Ibu saya itu beliau kena diabetes ya, sudah hampir 15-20 tahun ya. Awal kena diabetes itu kan gula darahnya luar biasa, tinggi ya. Tapi ya subhanallah ya, karena ya orang lama ya, orang yang sudah hidup puluhan tahun gitu kan. Semoga Allah jaga beliau. Jadi Masya Allah, itu dia bilang kan yang dia kerjakan tuh ya nggak panik, dia mulai atur makan ya, dia mulai puasa segala macam, dan gula darahnya stabil ya. Ada kata-kata dia itu yang sering banget saya ingat, kata beliau itu subhanallah ya, kalau memang mau mati aja dengan atau tanpa penyakit gitu loh. Kata beliau gitu. Kalau mau mati aja. Ya kayak sekarang orang kan parno luar biasa dengan virus ini gitu kan. Takutnya luar biasa. Tenang aja, yang bikin mati kita itu bukan karena virusnya, tapi yang udah ajalnya gitu loh. Kalaupun harus mati. Ya, jadi nggak usah khawatir juga. Nah, ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan itu kan bagian dari keimanan ya. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Fat kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kata Allah gitu kan. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati manusia.
Jadi subhanallah Bapak sekalian ya, ini nutrisi. Jadi kayak 10 hari nih, 10 hari Zulhijjah ini, kalau saya boleh menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, banyakin nutrisi hatinya. Banyakin bahan-bahan berkualitas untuk hati tadi. Dengan cara apa? Ya sedekah, ya zikir, kalau disunahkan ya tasbih, tahmid, tahlil ya. Kemudian berpuasa, yang bisa berpuasa, ya bantu orang ya, kurban nanti, sholat Idul Adha ya, seterusnya. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih paham tentang itu kan. Jadi Masya Allah ya, jadi kalau itu kita kerjakan dengan baik ya, maka hatinya akan terang, ya, jiwanya akan terang, imannya akan stabil. Ya, dapat musibah dia bersabar, dapat ujian, ya dapat musibah dia bersabar, dapat nikmat dia bersyukur. Karena kalau sudah seandainya nikmat tak mampu membuat dia bersyukur, dan ujian tak mampu membuat dia bersabar, maka itulah bencana hati yang buruk, gitu kan, kalau bahasanya begitu, seperti itu. Ya, nah itu bicara tentang hatinya. Ya, jadi jaga lisan, jaga hati, jaga panca indera, jaga pendengaran kita, penglihatan, semua dijaga ya. Sebisa yang kita bisa jaga ya. Jangan sampai tadi ya, akhirnya hal-hal nggak penting ya, seperti kelepon-kelepon di bahasa Indonesia gitu kan. Ya, penting banget gitu kan. Tapi begitulah iblis ya, dan bala tentaranya menjauhkan manusia dari hal-hal yang penting. Jadi kalau urusan itu saja nggak kelar-kelar, ya gimana kita mau cerita peradaban ke depan gitu kan, seperti itu. Baik, itu bicara tentang raga ya, apa mungkin kolbu atau iman. Maka kita akan berlanjut ke pembicaraan tentang itunya, apa namanya, raganya. Raga ini juga perlu dijaga. Raga perlu dijaga. Maka kalau ya, saya coba itu aja ya, saya coba kerucutkan supaya pembahasan ini lebih gampang dicerna dan Bapak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begini, Bapak Ibu kalau seandainya nih, Anda beli rumah misalkan ya, yang belum punya rumah, semoga dimudahkan Allah punya rumah ya, dan nggak mesti juga punya rumah, yang penting ada rumah sama istri sama keluarga kan gitu, ngontrak juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada rumah gitu kan. Baik, jadi misalkan nih ada orang mau beli rumah, kadang rumah itu sudah terbeli, Bapak sekalian, rumah itu sudah terbeli, maka apakah langsung bisa dimasukin tuh rumah? Kan enggak. Ya, rumah itu enggak bisa langsung dimasukin ya, karena bisa jadi misalkan di kamar mandinya belum ada gayung, belum ada ember, belum ada baskom, atau mungkin di rumahnya belum ada tempat tidur atau kasur atau alas tidur lah kadang seperti, dan ya, nggak ada juga listriknya. Maka sebelum rumah ini dimasukin yang beli rumah, maka rumah itu harus disiapkan dulu. Ya, harus disiapkan dulu. Ya. Nah, manusia, ini ilmunya begini. Manusia itu dibekali Allah dengan perangkat, ya, perangkat yang ada pada tubuhnya. Mungkin tadi Bapak Ibu sempat lihat saya masih pegang-pegang handphone ya, itu lagi belajar sebenarnya. Jadi ada diskusi, beberapa teman-teman diskusi saya itu saya baca, itu ternyata dia seorang dokter ya, dokter patologi anatomi, dia cerita banyak sekali, dia bilang orang-orang dari beberapa kasus appendicitis ya, atau mungkin usus buntu itu ketika dia cek, itu ternyata banyak di usus buntu yang dioperasi itu sisa-sisa dari namanya fekalit. Fekalit itu feses yang keras. Feses yang keras. Ya, jadi subhanallah, dia cerita ternyata penelitian lain menyebutkan bahwa ada profesor disebutkan dalam penelitian tersebut itu meneliti hewan-hewan yang memiliki apendik ya, usus buntu itu dibandingkan dengan hewan yang tidak memiliki apendik, karena mau cek manusia nggak bisa dipakai hewan. Jadi ternyata hewan-hewan yang memiliki apendik atau usus buntu ya, yang kita sebut usus buntu itu ternyata memiliki organ limfoid. Organ limfoid ini organ yang berperan dalam menjaga imunitas. Ya, imunitas atau kekebalan itu lebih banyak daripada hewan yang tidak memiliki usus buntu. Konyolnya zaman sekarang manusia, dikit-dikit bahkan ada yang subhanallah ya, ketika khitan gitu kan, sunatan gitu kan, satu paket khitannya, kemudian tonsilnya dibuang, usus buntunya dibuang. Itu nauzubillah min dzalik, ada loh paket kayak begitu di rumah sakit.
Jadi mereka berasumsi apa, daripada sakit usus buntunya dibuang aja. Kan sudah saya bilang tadi, Allah sudah mempersiapkan waktu Anda mau masuk rumah tadi, ada kaki kita, ada tangan kita, ada mata kita, ya ada panca indera kita untuk bisa masuk rumah. Nah, artinya rumah itu udah disiapin ya. Rumah disiapin, kitanya pun disiapin. Manusia juga sama. Jadi kalau kita paham Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Enggak ada yang sia-sia. Ya, enggak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan ya Bapak sekalian. Jadi jangan sembarangan ambil usus buntu. Jangan sembarangan ambil tonsil. Tonsil kan di sini tuh sering dioperasi di sini, maaf, di tenggorokan itu kan. Dia mengatakan, teman saya itu mengatakan, dia dikatakan, ya kalau memang mau dioperasi, ambil bagian yang terinfeksi, jangan diambil semua, dia bilang gitu. Karena itu organ yang berperan untuk kekebalan tubuh kita. Nah, manusia dibekali. Dan Bapak Ibu, Anda pernah, kalau kita bicara tentang sunnah-sunnah Nabi SAW ketika lahir, contoh itu ya, pernahkah Anda berpikir, atau pernahkah kita berpikir, mengapa Rasulullah kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau SAW berbuat sesuatu itu kan karena, atau berbicara sesuatu kan karena wahyu. Ya, tidak mungkin karena hawa nafsu beliau sendiri. Bapak Ibu, ada salah satu sunnah Nabi SAW, ya, yang mana bayi baru lahir, ya, antara ya hari pertama sampai 7 hari itu disunahkan untuk diberi kunyahan kurma yang kita sebut dengan tahnik. Ya, bapaknya atau orang soleh gitu kan. Kalau para sahabat dulu mereka membawa kepada Nabi SAW untuk Nabi tahnik. Ya, jadi kalau mungkin mau lebih bapaknya nggak yakin dengan kesolehannya, ya yang mentahnik adalah orang soleh. Bapak Ibu tahu kenapa dikasih kurma? Baik, saya cerita sedikit. Waktu bayi itu lahir, ya. Kita cerita sedikit ya. Waktu bayi itu lahir dan lewatin jalan lahir ibunya gitu kan, dalam proses kelahiran itu, maka kan di jalan lahir ibu itu kan ada kuman. Ya. Di jalan lahir ibu itu ada kuman. Salah satu kuman tersebut namanya lactobacillus. Salah satu kuman tadi, kuman baik lah bahasa kita gitu. Dan kuman baik itu ada makanannya. Ya, kuman baik itu ada makanannya. Dan makanan kuman baik yang bernama bifid atau lactobacillus tadi ternyata adalah kurma. Jadi kurma itu, Bapak sekalian, adalah makanan terbaiknya untuk bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Subhanallah ya. Itu sebabnya Nabi SAW sampaikan, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Kata Nabi begitu. Jadi, Masya Allah, termasuk makanan yang terbaik buat si bakteri yang ada pada tubuh kita itu apa? Madu. Jadi sebenarnya, kalau kita bicara tubuh manusia tadi, bumi juga sama. Bumi itu ketika mau diturunkan manusia di situ, diciptakan manusia itu, maka bumi kan sama kayak rumah tadi, disiapkan dulu sama Allah, infrastrukturnya. Gitu loh. Infrastruktur bumi itu disiapkan sama Allah. Ada ekosistemnya, ada bakterinya, ada virusnya, ada parasitnya, ada hewan tumbuh, segala macam, sehingga mereka ketika manusia masuk dalam bumi atau tinggal di bumi sudah siap, tinggal dioptimalkan aja gitu loh, diolah gitu kan. Nah, maka tidak heran Bapak sekalian, karena manusianya sudah dibekali Allah ketika dalam kandungan itu dengan kekebalan tubuh berupa salah satunya adalah bakteri-bakteri baik yang ada pada tubuh kita, dan bakteri-bakteri baik tadi ini bakteri ini ya, di kulit kita ada bakteri, di kepala ada bakteri, di rambut ada bakteri, di semua tempat ada bakteri, sampai dalam tubuh kita pun ada bakteri. Makanya para ilmuwan mengatakan tubuh manusia ini sebenarnya bakteri berjalan, kita triliunan bakteri di sini. Tidak heran ya. Tidak heran bakteri-bakteri bisa hidup kalau dia bersinergi dengan alam. Anda yang pagi-pagi ya, mungkin sikat gigi dengan menggunakan odol yang katakanlah sikat gigi itu dipenuhi dengan odol. Ya, pernahkah Anda berpikir isi odol itu apa? Kan bahan kimia. Ya, kan? Bahan kimia kan? Nah, pagi-pagi saja, ya maka kalau saya pakai odol, biasanya kalau pakai odol, kalau nggak ada siwak ya, odolnya itu cuma secuil, Pak. Didik. Masya Allah. Kenapa saya pakai sedikit? Karena kan bahan kimia, kecuali odol-odol yang sehat ya. Odol-odol yang sehat.
Ada tuh odol sehat tuh, yang nggak ada fluoride, nggak ada SLS, nggak ada paraben, nggak ada triklosan, macam-macam lah gitu kan. Jadi satu biji beras itu dibagi dua, Bapak Ibu pakai odol udah cukup untuk bikin basah mulut. Masalahnya kalau banyak-banyak, di sini aja di mulut kita tuh ada 100 jutaan kurang lebih bakteri. Ya, subhanallah kan? Maka Nabi SAW menganjurkan kita pakai apa? Siwak. Nah, siwak itu makanannya bakteri tadi. Masya Allah kan? Gitu. Jadi, kenapa kalau umat Islam menerapkan satu sunnah ini aja ya kita ya, bayangkan satu hari itu kita bisa mungkin 15-20 kali bersiwak. Kata Nabi SAW apa? Nabi bilang, jika tidak memberatkan umatku, maka setiap habis berwudu aku wajibkan mereka bersiwak. Berarti kalau wudunya 5 kali sehari, 5 kali sehari berarti kita 5 kali ngasih makan bakteri di sini dengan siwak tadi. Itu yang pertama. Kalau ada hadis lagi, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka sebelum sholat, mereka bersiwak. Berarti 5 kali lagi kan sholat. Wudunya 5, sholatnya 5. Yang wajib. Udah 10, belum sholat sunnah. Ya. Tapi sayangnya apa? Bakteri yang ada di sini justru malah tidak seimbang, gara-gara terlalu banyaknya bahan-bahan kimia yang masuk, salah satunya dari, saya belum cerita sabun, sampo, belum. Belum. Ya. Saya belum cerita itu Pak Bu. Ya. Kalau cerita itu makin pusing. Ya. Tapi tidak apa-apa, ala kulihal. Menariknya memang Allah tidak menciptakan kita untuk gampang sakit-sakitan. Ya. Karena memang tubuh kita diciptakan Allah kan, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan dari tanah. Bapak Ibu tahu nggak sifat tanah itu apa? Tanah itu sifatnya dia menyerap. Jadi kan sesuatu yang ada di tanah itu diserap. Contoh begini ya, ketika sudah mulai banyak sekali bahan-bahan yang ada, akhirnya kalau tanahnya tidak mampu lagi ya, katakanlah memfilter itu tadi bahan-bahan yang tidak baik tadi, maka tanahnya pasti akan menunjukkan tanda. Nah, tubuh kita ini kan kelihatan, kalau orang kering kan kelihatan, kan tanah deh. Kalau dia lembab ya, kebanyakan air ya, tandanya dia kan kayak tanah. Tanah itu kalau Anda bayangkan tanah gitu kan, kalau airnya banyak dia kan gelembung gitu tanahnya. Sama orang udem itu orang yang bengkak badannya kan itu kebanyakan air. Kalau bahasanya kebanyakan air berarti lembab gitu. Jadi mempelajari kayak begitu aja sebenarnya. Maka kita disunahkan atau disarankan untuk berjemur gitu, seperti itu. Nah, berjemur itu fungsinya apa sebenarnya? Berjemur itu fungsinya meningkatkan keragaman bakteri yang ada pada badan kita sebenarnya. Nah, supaya bakteri tadi itu berkembang lebih baik, Bapak sekalian, maka paling gampang apa? Nah, ikutin sunnah Nabi SAW. Nabi itu sangat suka melumuri badannya dengan minyak zaitun. Jadi kalau Anda nih yang sempat ya jemur-jemuran gitu kan, ambil minyak zaitun, balurin ke badan gini, terus jemuran. Itulah makanan terbaik untuk bakteri-bakteri tadi. Masya Allah kan, gampang. Apalagi tambah dengan kayak sekarang ini. Sebenarnya kita umat Islam ini Bapak sekalian ya, kalau kita kembali pada sunnah Nabi ini sebenarnya modal madu, habatus sauda ya, ngatasin virus kayak begini udah cukup sebenarnya. Madu, habatus sauda jangan pernah tinggal ya, dan berjemur ya. Allahu Akbar. Tambah lagi dengan bekam. Cukup sebenarnya, nggak usah ribet-ribet banget lah. Ya. Karena tadi habatus sauda kita sudah tahu kan, belum lagi kalau kita air zam-zam. Air zam-zam kan kata Nabi SAW, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang sebenarnya gampang dan mudah. Ya. Nah termasuk juga kalau Anda perhatikan, ini terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab, kalau Bapak Ibu perhatikan, antara hewan dan tumbuhan yang Allah ciptakan di bumi ini, kira-kira banyakan yang mana? Banyakan tumbuhan kan? Tuh. Ya makanya, karena memang giginya kita sebenarnya kalau kita kembali ke situ, itu gigi kita ini kan 32. 4 gigi kita kan taring, 28-nya gigi seri atau gigi geraham. Maka sebenarnya, kalau mau sehat, judul-judulnya usahakan lebih banyak produk makanan yang bersumber dari tumbuhan, terutama sayuran dan buah-buahan yang kita makan tiap hari. Dan untuk lokal, mungkin bahasa kerennya itu lokal wisdomnya, nah apa yang Allah tumbuhkan di satu tempat itu yang kita konsumsi. Ya kayak Indonesia, saya sudah jelaskan. Sekarang orang ribut dengan lendir, misalkan pada kasus COVID ini mungkin segala macam gitu kan, ya modal jahe, lengkuas serai udah cukup sebenarnya. Jahe, lengkuas serai.
Kan buang lendir tuh. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah seberapa banyak pengganggu badan kita ini. Bapak Ibu, saya harus kasih tahu dan semoga ini namparin yang masih seperti ini, namparin. Jadi, orang-orang COVID itu ada namanya faktor komorbid. Komorbid itu faktor penyulit. Nah, faktor penyulit paling dominan yang menyebabkan kematian di orang-orang yang kena COVID ini adalah obesitas. Karena obesitas itu menyebabkan namanya intestinal dysbiosis, keseimbangan mikroba yang ada pada pencernaan. Dan pemicunya apa? Salah satu pemicunya yang membuat intestinal tadi sebenarnya banyak sih. Salah satunya adalah makanan-makanan yang tinggi gula, seperti nasi putih, ya tepung-tepungan, ya, seperti itulah, minyak-minyakan kayak begitu. Jadi nanti kalau ada orang bilang kan, oh, dokter kami kan makan tumbuhan, apa nih gorengan kan tumbuhan, misalkan gitu kan. Oh iya, saya paham itu, tapi ingat dulu, kita harus bandingin juga dengan, jadi orang tua kita zaman dulu kan makan tepung juga, tapi tepungnya bukan dari terigu. Ya kalau mereka kan makannya singkong kan tepung non gluten, Pak, bukan terigu loh. Ya, kemudian ya jagung, ya apa gitu kan, ubi-ubian segala macam itu kan dia kan tepung non gluten. Ya, dan tidak digoreng. Karena minyak itu juga bisa menyebabkan banyaknya lendir di tubuh kita seperti itu. Jadi Masya Allah sekalian ya. Jadi pesan singkat saya untuk raga ini apa? Ya, pesan singkat saya untuk raga ini apa? Ya, pertama seperti surat Abasa sampaikan kepada kita tentang 85% atau 4/6 dari isi piring kita itu adalah sayuran dan buah-buahan. Ya. 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya adalah protein-protein baik nabati atau hewani gitu loh. Itu yang idealnya kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Jangan tinggalin nih madu, kurma, habatus sauda, zaitun. Kalau zaitun nggak ada, Anda bisa pakai VCO. Ya, kalau VCO nggak ada juga, minum santan aja. Santan kasih madu, kasih kurma, itu juga sangat sehat. Ya. Kemudian minumlah produk lokal yang kita punya di sini yang Allah ciptakan ya, kayak rempah-rimpang tadi. Ya, bisa Anda kelola tiap hari ya, sekalian. Ya, kelola maksudnya bisa diubah-ubah. Kemudian kurangi pengganggunya. Ya, salah satu biang kerok penyebab banyak sekali penyakit. Ya, kemarin saya sempat streaming ya, Zoom seperti ini juga dengan teman-teman di Aceh dari salah satu perusahaan di sana. Itu saya dikasih data tentang angka penyakit yang ada di sana, dan itu paling tingginya hiperkolesterol. Dan saya bilang, ini sebenarnya penyakit sebabnya apa? Gara-gara nggak mampu nahan yang masuk ke mulut, saya bilang. Karena kalau mau dikelola sebentar aja, ini bisa turun semua, saya bilang. Dan kasih reward, kasih punishment. Ya termasuk di Sigma. Saran saya mungkin kalau di Sigma gitu kan, tidak boleh ada karyawan Sigma yang gemuk. Nah gitu. Oh, Umar kan marah. Anda sudah tahu hadisnya, Umar aja marah. Lihat ada umat Islam yang gemuk kan. Kan gitu. Ya nggak perlu sampai six pack lah, tapi naik tangga 10 kali nggak menggeh-menggeh gitu loh bahasanya. Aduh, Ustaz. Gitu. Jadi kan lama-lama kan itu saya katakan tuh ya benar-benar siap secara iman, udah siap kan, dibuka dengan Al-Qur'an bahasa Arab di sana. Secara fisik ya gimana mau diajak tempur, diajak jihad kalau suatu hari ada perintah jihadnya gitu kan. Oh, naik tangga 2 kali sudah ngos-ngosan gitu loh. Ngajinya sih oke. Tapi fisiknya nggak kuat. Nah, sahabat itu kan dilatih, Pak Bu. Ya. Termasuk reseller-resellernya Sigma ini juga nih, harus dicek. Jadi kalau bisa mah ya minimal dari apa yang saya sampaikan diterapkan. Jangan cuma jual buku doang, malu-maluin. Aduh. Iya, ya seperti itu ya. Jadi apa yang ada di buku itu dipraktekin, jangan nanti nggak malu-malu kalau nge-tag ke saya, ke IG saya gitu kan.
Masya Allah. Gitu ya, Bro sekalian, saya kira mungkin gambarannya kayak begitu ya. Jadi ya dua kombinasi tadi itu sebenarnya yang menguatkan atau menjadi kekebalan kita. Maka apakah hal yang berhubungan dengan raga atau fisik itu juga menyebabkan kelemahan iman? Jelas, ulama menyebutkan salah satu yang ada 5 sebenarnya. Ada salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah banyak makan. Iman itu bisa lemah karena banyak makan. Ya, termasuk tadi mungkin kalau kita dengar Quran tadi tilawah tadi, subhanallah ya, barakallahu fik yang baca tadi, itu kalau seandainya yang mendengarkan dalam keadaan perutnya penuh, kenyang, gak bakal bisa tergetar, susah. Ya kan gitu kan? Gak usah jauh-jauh deh, kita mau doa dalam keadaan habis makan cilok, cireng, seblak, nasi goreng gitu kan, sekaligus dimakan misalkan gitu kan. Terus kenyang, mau doa, susah keluar air matanya, serius. Iya kan? Makanya paling gampang kita untuk dekat sama Allah itu dalam keadaan berpuasa. Subhanallah kan? Seperti itu. Baik, saya kira mungkin begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah.